para sahabatnya dan mudah-mudahan termasuk kita dalamnya yang senantiasa mengharapkan syafaat di yaumil akhir dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kepada kita awali proses indah pada malam ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Ala nabiyina wa ala rasulina sallallahu wa ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya ibu acara pasirnya yang dibawa oleh guru kita Tafadhol Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bagi. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Usikum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sallallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya tanpa kecuali
dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu. Namun kendati pun demikian, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak, yang pantas, yang patut untuk dipuji. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, termasuk kita semuanya diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dikasih umur oleh Allah, dikasih sehat oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semuanya oleh Allah. Maka sudah sepantasnya lah, sudah sepatutnya lah, seyogyanya lah kita sebagai orang-orang yang beriman untuk membuktikan, memanifestasikan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu diantaranya dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena yang disebut syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli. Bersyukur kepada Allah adalah seorang hamba Allah mentasarrufkan, mengelola atau menggunakan seluruh nikmat-nikmat dari Allah berupa apapun, baik nikmat zahir, nikmat batin, nikmat jasmani, rohani, waalaikumsalam, nikmat ilmu dan sebagainya. Menggunakan seluruh nikmat-nikmat dari Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridha Allah, seperti melakukan ibadah, melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang disebut syukur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di alam akhirat, yakni di dalam surga, akan menambahkan nikmat lebih banyak lagi, lebih agung lagi, lebih mulia lagi, dengan nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan nikmatnya seperti apa kepada orang-orang yang ketika hidup di alam dunia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk salah satu di antara bukti rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah di antaranya malam ini kita melangkahkan kedua telapak kaki kita dari rumah kita masing-masing, berkumpul di majlis ilmu yang mulia ini semata-mata karena Allah, menjalankan perintah Allah. Ini adalah salah satu di antara bukti syukur kita kepada Allah. Hadir di majlis ilmu, mendengarkan kalam-kalam Allah, kalam-kalam Rasulullah, mendengarkan nasihat-nasihat agama yang bersumber dari Al-Quran dan dari Al-Hadis, mendengarkan tausiah, mau'izatul hasanah semata-mata karena Allah, itu berarti kita mensyukuri nikmat telinga yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di telinga kita digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ridha Allah. Itu bersyukur kita kepada Allah. Dan sebaliknya, apabila kita menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ridha Allah, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, itu berarti kita telah melakukan kufur nikmat, telah kufur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bagi orang yang seperti ini, Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Inna ajabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya ajabku, siksaanku benar-benar keras.
Artinya orang yang kufur nikmat, orang yang menggunakan nikmat dari Allah tapi digunakan untuk berbuat dosa kepada Allah, pasti di akhirat akan mendapatkan azabun sadidun, azab yang keras, azabun muhinun, azab yang menghinakan, azabun alimun, azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyakitkan. Para jamaah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, keturunan kita semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah siapapun ketika hidupnya di alamnya pandai mensyukuri nikmat Allah, maka oleh Allah ia akan dijadikan orang yang kaya hatinya. Kaya hati itu lebih berharga daripada kaya harta. Karena memang kaya yang sebenarnya, kata Nabi dalam hadisnya, laisal gina an kasratil ard, walakin namal gina inna nafsi. Bukanlah yang dinamakan kaya karena banyak harta, banyak materi, rumah mewah, gedung bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, mobil banyak serba mengkilat, istri 4. Bukan. Kaya yang sesungguhnya, kata Nabi, adalah ina nafsi, kaya jiwa, kaya hati. Walaupun hidupnya sederhana, secara ukuran materi hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, pakaian, tapi hatinya selalu bersyukur, selalu lapang dada, enggak pernah mengeluh, enggak pernah gelisah, enggak pernah resah, selalu bersyukur. Itulah orang kaya yang sesungguhnya menurut agama. Salawat alaihi salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas makhluk alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istiqomah, secara berkesinambungan, menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, di antaranya dengan cara meramaikan pengajian rutin di masjid-masjid atau di musola-musola. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita, saudara kita, ponakan-ponakan kita semuanya, semoga mendapatkan syafaat ujibah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sentosa, dalam keadaan aman dan selamat dari berbagai macam azab dan kesengsaraan yang ada di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesengsaraan yang akan kita hadapi di hari kiamat mungkin seperti kesengsaraan yang sekarang dialami oleh warga masyarakat Los Angeles. Tapi itu nggak seberapa itu mah. Kesengsaraan yang akan kita hadapi dari kiamat jauh lebih mengerikan dari itu. Nah, kita butuh selamat nanti dari kiamat. Kalau kita di hari kiamat dikumpulkan bersama rombongan para nabi, bersama rombongan para siddiqin, bersama rombongan para sholihin, para syuhada, para kekasihnya Allah, walaupun umpama misalnya kita berada di barisan yang paling belakang sekali, lagi nongkrong sambil ngopi di belakang, tapi kalau kita ada di rombongan itu udah aman, udah posisi aman, posisi selamat, nggak bakalan terkena azab di hari kiamat. Baik para jamaah, bersyukur kita kepada Allah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan petunjuk dari Allah, dan dengan ridho Allah tentunya. Malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 4 di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari kedua di bulan Februari tahun 2025. Dalam pertemuan taklim malam ini, pertemuan taklim yang ke-379. Alhamdulillah nih, Pak Ujang
nggak pernah absen. Berarti Pak Ujang di sini ngaji udah 379 kali ya. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya istiqomah ya. Amin. Barang siapa yang istiqomah ngaji duduk di majelis ilmu, oleh Allah nanti akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Dan di hari kiamat akan dikumpulkan dengan para nabi. Padahal kita, siapa kita di hadapan para nabi? Gak ada apa-apanya kita. Tapi kita mendapatkan kehormatan dari Allah, dikumpulkan dengan para nabi, orang-orang mulia di hadapan Allah. Padahal siapa kita sih? Siapa sih saya di hadapan nabi? Gak ada apa-apanya. Masya Allah, luar biasa. Para jamaah, baik, mari kita buka taklim kita pertemuan yang ke 379 malam ini. Sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat, juga dengan pembacaan zikir jalalah, yang apabila kita mengistiqomahkan zikir jalalah, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun sahabat kita ataupun guru kita, jamaah kita, tetangga kita yang seiman seagama dengan kita ataupun ponakan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit johirnya ataupun sakit batinnya, baik sakit jasmaninya ataupun sakit rohaninya, dan ataupun sakit dalam hal ibadahnya tidak lancar, banyak melalaikan ibadah, banyak meninggalkan ibadah karena banyak memperturutkan hawa nafsunya, itu pun sakit rohaninya. Kita doakan apapun jenis sakitnya yang sedang sakit, semoga oleh Allah dapat disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk kebahagiaan di alam akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana. Amin. Ya Nabi,
salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wahdina nahja sabili kaibi nusad wa nursyad rabbi balighna bijahi bi jiwari khair ma'ad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha
salah satu di antara amalan yang apabila kita mampu dan mau. Ada orang mampu tapi tidak mau. Mampu tapi tidak ada kemauan. Dan ada juga yang sebaliknya. Ada orang mau, kemauan ada tapi tidak ada kemampuan. Yang apabila kita mampu dan mau mengamalkannya, maka amalan ini nilainya jauh lebih afdol, jauh lebih utama, pahalanya jauh besar daripada pahala ibadah sholat, daripada pahala ibadah puasa, daripada pahala ibadah haji, daripada pahala ibadah jihad fisabilillah, mati syahid di medan perang membela agama karena Allah. Amalan apakah gerangan? Amalan itu adalah amalan yang selalu kita istiqomahkan, yang selalu kita amalkan setiap malam Senin di Mushola Miftahul, yaitu hadir di majelis ilmu. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Apa saya perlu buka hadis ini? Terus kalau saya nggak hafal hadisnya gimana? Buka aja, nggak apa juga. Apanya yang dibuka nih? Ini sayang amalan ini kalau kita lewatkan begitu saja, kalau kita cuek saja, kalau kita enggak ada kemauan, enggak ada kemampuan untuk mengamalkannya, yaitu hadir duduk di majelis ilmu secara istiqomah semata-mata karena Allah, mencari ridho Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat materi, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, benar-benar ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah. Insya Allah semua yang hadir ikhlas, termasuk saya juga mudah-mudahan ikhlas ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, nah ini keterangannya nih saya buka nih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu indallah minas sholati wasyiyami wal haji wal jihadi fisabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, hadir duduk di majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, menjalankan perintah Allah, menunaikan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Hadir duduk di majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi karena Allah, afdal. Nabi afdal lebih afdal, nilainya jauh lebih afdal, nilainya jauh lebih utama, pahalanya jauh lebih besar minas sholat daripada pahala sholat. Misalnya ada orang dalam tempo satu malam, bahkan tiap malam lah, umpama nih, tapi nggak mungkin ada orangnya. Kalau ada, mungkin dia jadi raja dan wali dalam dunia. Umpama ada seseorang setiap malam bisa melakukan sholat 1000 rakaat tiap malam tuh. Kita makan boro-boro 1000 rakaat, 20 rakaat aja setahun sekali tarawih doang. Etake bari barolong, bari kapaksa, bari era tetangga, kemurni. Umpama nih ada seseorang luar biasa solehnya, luar biasa ibadahnya. Orangnya nggak banyak ngomong, tapi ibadahnya luar biasa. Setiap malam orang ini selalu melaksanakan sholat 1000 rakaat tiap malam nih, sepanjang tahun, seumur hidup. Umpama ada, kayaknya nggak ada kayaknya. Kalau ada, wah jadi raja dan wali kan. Nah, orang tersebut yang mampu melakukan sholat sunnah setiap malam sepanjang tahun seumur hidup sebanyak 1000 rakaat, itu tidak apa?
ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang duduk di majelis ilmu hanya 1 jam. Rasulullah lebih mencintai orang yang duduk di majelis ilmu hanya 1 jam ketimbang melakukan salat 1000 rakaat dalam 1 malam. Bari salatnya itu bener, bari salatnya itu khusyuk, bari bacaan ruksak dengan tiup. Ngaji mah teu kudu bacaan ieu. Di nguping ke dungkul, merhati ke kudu bacaan. Salat mah kudu bacaan, bacaan kudu bener. Kalau salah mal tadi mah salatna. Ngaji mah arek nundutan sugan tetep asal ikhlas tetep jadi ibadah saja. Coba 1 jam saja ini amalan. Kalau dilewatkan begitu saja, pasti kalau dilewatkan oleh kita kelak di hari kiamat akan menjadi penyesalan buat kita. Nyesel luar biasa. Tapi penyesalan kita di hari kiamat sehebat apapun, kita menangis sampai air mata kering, bahkan sampai keluar darah, percuma. Penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Sudah terlambat karena di akhirat sudah tempat menerima balasan. Ya, besan di mana ya? Bulon. Gitu. Besan. Biasa terima tamu. Nanti orang ketos ngaji panas banget ya. Ayah meureun kolok sampel. Tahu aja kolok sampel. Anu merek kolok sampel pentingnya sing asup ka surga. Amin. Kolok-kolok dah. Jeung panci-panci dah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kedua telapak kakinya menuju suatu majlis ilmu dengan niat untuk hadir di majlis ilmu dengan niat thalabul ilmi semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Amin. Maka niscaya orang tersebut kata Nabi akan benar-benar dimudahkan, digampangkan jalan menuju ke surga. Apa embung orang ku Allah digampangkan jalan ke surga? Daek. Terus ngajinya daek teh. Tak kudu gitu. Klub namanya itu. Loh, daek digampangkan jalan ke surga. Daek ngajina boga. Eta teh klub eta. Teu nyambung eta jaka sembung bawa gitar. Kagak nyambung. Jreng. Jeng jeng jeng. Katakan. Asik, siapa yang gabek ah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang istiqomah hadir duduk 1 jam saja, enggak usah 2 jam. Di majlis ilmu semata-mata karena Allah, mencari di Allah. Nanti di hari kiamat nih, kalau omongan saya bohong, kayak uing kue kiamat, teangan bukan kue kiamat. Bisi bohong. Teangan uing kue kiamat. Kebukan dan pikat pae. Umpama sinetron. Bisi bohong ya. Bahkan orang yang istiqomah hadir di majelis ilmu, di pengajian, itu di hari kiamat mendapatkan kehormatan dari Allah, dipertemukan dan dikumpulkan bersama rombongan para nabi. Coba, ini kan kehormatan luar biasa. Ibarat orang upacara 17 Agustusan, urang anu sejen maka panasan narangtung urang mah aya di handeup tenda ta, jeung para presiden, para menteri ta aya di dinya. Kan kehormatan. Tapi itu nggak seberapa. Seluruh presiden di alam dunia dihijikan dibandingkan dengan satu nabi, nggak ada apa-apanya. Hanya satu nabi itu. Ini 124.000 nabi. Kita akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Yuk saru ma'an nabiyin." Orang yang istiqomah secara kontinu, secara istimrar,
secara berkesinambungan, terus menerus dengan tiada jemu dan bosan, terus selalu hadir duduk di majelis ilmu karena Allah, mengharap ridho Allah, yuhsaru ma'an nabi, kelak di hari kiamat ia akan dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para nabi. Para nabi kan jumlahnya ada 124.000 nabi. Kemudian ada 315 orang rasul. Kemudian ada 25 orang nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam yang mukallaf. Dan ada 5 orang rasul yang diangkat menjadi nabi ulul azmi. Mereka orang-orang mulia di hadapan Allah. Nah, kita berada di rombongan mereka. Alhamdulillah. Pas di hari kiamat saya cari-cari. Mana iya si Sule? Ketemu ya, oh ya. Oh, nyamur atuh pantasan bahala cara ngaji teu katempo. Itu umpamana. Seperti itu nanti. Woi, inget mana ya murid kurang ya? Tapi teu katempo di rombongan ya. Jangan teh. Kok nyungsep di neraka. Nah, udah bilang nih. Jadi Allah Akbar. Bisa gitu. Semuanya akan menjadi kenyataan nanti dari kiamat. Syafaat. Jadi ya akan memberikan syafaat itu bukan hanya para nabi, termasuk guru-guru orang, para ulama. Itu oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Mana dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yasba'u yaumal kiamati salah satu. Ada 3 golongan yang oleh Allah akan diberikan izin untuk memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Ada 3. Pertama, para nabi al-anbiya. Para nabi. Yang kedua, sumpah ulama, para ulama, guru-guru orang. Bakal memberikan syafaat dari kiamat nanti. Memberikan pertolongan dikala orang kesusahan, mendapatkan ajab, kesengsaraan. Ya Allah, murid saya mana ya Allah nggak kelihatan, saya mau ke surga nih, saya nggak mau masuk surga kalau murid saya, kalau nggak bersama murid saya. Begitu nanti. Ini Allah memerintahkan malaikat, tangan tamunya apa gitu, bawa malaikat. Alhamdulillah. Yang ketiga, summa syuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang membela agama Allah. Mereka oleh Allah dikasih izin pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada 70 orang keluarganya yang nyata-nyata mereka sudah divonis ahli neraka, tapi enggak jadi karena mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid. Nah, pertolongan seperti ini kita butuhkan nanti di hari kiamat. Ibarat dalam persidangan kita mendapatkan gerasi dari presiden. Padahal sudah divonis oleh hakim, dipenjara 15 tahun, kasus narkoba, tapi presiden memberikan gerasi, ampunan, bebas, kayak gitu. Kan presiden punya hak veto, hak regulatif untuk memberikan hal seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Malam ini kita sudah berada di malam yang keempat di bulan Nisfu Sa'ban tahun 1446 Hijriah. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Nisfu Sa'ban? Ada yang tahu jawabannya? Barangkali batu, pasir, atau barangkali ada yang tahu jawabannya? 5 Sumya Sa'ban. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Sa'ban? Ada yang tahu nggak? Ada. Kali ada yang tahu, berarti itu yang tahu membantu saya. Tapi nggak tahu juga tetap membantu terselenggaranya pengajian rutin. Karena saya bicara harus mendengarkan. Ilok ping ngomong seorang gitu, harus botol aqua. Para jamaah botol aqua. Kata Rasulullah, li'annahu yatasa'abu fihi khairun kasirun. Nah, itu jawabannya. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Sa'ban? Jawabannya adalah li'annahu yatasa'abu fihi khairun kasirun. Alhamdulillah, berarti udah tahu jawaban. Alhamdulillah, keberkahan ngaji. Coba saya ulangi. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Sa'ban? Jawabannya yang tadi gimana?
Wah, ke kasirun deh. Kasirun butuh kasir. Wah, tengah tangkep. Sakit teh ngaji. Kok mau lamun teu ngaji? Oh. Jawabannya li annahu. Saya ulang ini ya. Li annahu yatasa'abu bihi khairun kasirun. Kasirun unggul. Itu namanya cerdas. Beunang eta beunang tungtungna. Paan penting mah tungtungna. Nya, mau husnul khotimah. Artinya apa? Artinya karena sesungguhnya di bulan Saban ini Allah menyediakan bercabang-cabang kebaikan yang sangat banyak. Dan setiap satu kebaikan apabila kita melakukannya di bulan Saban, pahalanya oleh Allah dilipat gandakan lebih besar lagi dari perlipat gandaan pahala dari kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Kalau di bulan Rajab hanya dilipat gandakan 70. Di bulan-bulan sebelumnya, sebelum bulan Rajab hanya dilipat gandakan 10. Tapi kalau kita melakukan kebaikan di bulan Sa'ban, bulannya Rasulullah, bulan yang disukai Rasulullah, sehingga Rasulullah selama 1 bulan di bulan Sa'ban beliau puasa, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 100 dhifin, menjadi 700 kali lipat ganda. Misalnya bapak-bapak malam ini sodako ke saya berapa ya? 100.000 umpama pukul 2 kencing, pukul 2 5 umpama 100.000, nah nanti dibalas dikali 700 berapa? 100.000 dikali 700.000 berapa? Dikali 700 berapa? 100.000 nolnya berapa? 5. Kemudian 700.000 nolnya 700 nolnya 2. Berarti 05 tambah 02 7. Berarti 70. Angka 7 di tukang nayak 07 berapa? 70 juta tuh. Coba. Sodakona timbang 100.000 tapi dibalasnya ke Allah dengan nilai 70 juta. Masya Allah. Maka berlomba-lombalah melakukan kebaikan di bulan Sa'ban. Terlebih-lebih nanti di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 1000 kali lipat ganda, besar lagi. Kalau bulan Rajab sudah berlalu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beruntung yang malam ini ngaji. Biasa ngaji pahalanya hanya dilipat gandakan 10. Kemarin ngaji di bulan Rajab hanya dilipat gandakan 70. Sekarang ngaji di bulan Sa'ban dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat ganda. Beruntung. Dan pahala ini akan dibuktikan oleh Allah nanti di sorga, bukan di dunia. Sebab tempat menerima balasan dari kebaikan atau dari keburukan yang kita lakukan dalam dunia nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia mah kita lagi diuji oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, yang terbanyak amalnya, yang terikhlas amalnya. Diuji nanti. Seluruh amal-amal yang kita lakukan di dunia itu dibalas oleh Allah di surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan selain di hari kiamat nanti, orang-orang yang istiqomah hadir duduk di majelis ilmu karena Allah, mengharap Allah, akan dikumpulkan bersama rombongan para nabi. Nah, selain itu juga adalah mereka nanti di sorga oleh Allah akan diberi sebuah rumah yang megah, rumah yang mewah, istana megah. Istana itu dibuat oleh Allah bahannya dari yakut, dari mutiara, dari inten. Kalau sekarang di dunia kita punya rumah semegah apapun, tetap bahannya dari semen dan pasir. Di sana mah bukan dari semen pasir, dari yakut, dari mutiara. Dan rumah tersebut sangat luas karena rumah itu memiliki 40 pintu. 40 pintu. Luas. Jadi kata Nabi,
Banallahu lahu baitan fil jannati min yakutatin hamro'a lahu arba'una baban. Bana Allah akan membangunkan Allahu Gusti Allah lahu untuk orang yang istiqomah duduk di majlis ilmu, di pengajian karena Allah, baitan sebuah rumah fil jannati di dalam surga. Min yakutatin, itu rumah dibuat dari yakut. Yang itu seperti permata indah gitu. Yakutnya hamro'a, yakutnya berwarna merah delima. Merah delima. Nih kayak ini kan bagus tuh, merah delima tuh ya. Siapa yang mau beli nih, dilelang nih? 100 juta nih. Buat orang pesantren nih. Ada yang berani? Ini merah tuh, merah delima. Nah, hamro'a warna merah. Lahu arba'una baban, itu rumah mempunyai 40 pintu. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika hidup di alam dunia selalu istiqomah, hadir duduk di majlis ilmu semata-mata karena Allah mengharap ridho. Yang terakhir, ya sudah jam 9 kurang 15 menit belum? Lewat 10. Jam 9 lewat? Oh, udah habis kan waktunya. Saya belum ngaji nih, ternyata mau baca kitab. Tadi mah bukan ngaji, ngobrol ya tadi. Tapi tanggung satu. Ya, mohon keikhlasan satu ya. Ya. Lanjut sejam lagi. Jangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sanadnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ija kanat lailatun nisfi min Sa'bana, faqumu lailaha wasumu naharaha." Kata Rasulullah dalam hadis ini, apabila malam nisfu Sa'ban telah tiba, telah datang. Yang disebut malam nisfu Sa'ban adalah malam 15 di bulan Sa'ban, yakni malam pertengahan di bulan Sa'ban. Contoh, misal nih siangnya tanggal 14 Sa'ban. Nah begitu maghrib itu sudah masuk tanggal 15. Awas jangan salah kaprah. Ada orang ngadain acara di Sa'ban pas malam 16. Ditanya, ini malam 16, malam 15 kemarin. Kan tadi siang tanggal 15. Iya betul, siang tanggal 15. Tapi ketika matahari terbenam, udah masuk tanggal 16. Karena pergantian tanggal Hijriah adalah ketika matahari terbenam di waktu maghrib. Beda dengan pergantian tanggal bulan Masehi, yaitu pukul 00.00 jam 12 malam. Itu kalau untuk Masehi. Hijriah mah begitu maghrib udah ganti tanggal. Awas jangan sampai salah kaprah. Beda tanggal. Waktu dulu juga begitu. Ada begitu ya? Ada. Oh. Nah, itu salah. Saya dengan ya anggaplah selaku tokoh di sini dengan saya sering begitu Pak. Kalau saya Beda pendapat ya? Beda pendapat begitu. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila malam nisfu Sa'ban telah tiba, telah datang kata Nabi, ini perintah Nabi, "Faqumu lailaha." Maka sholatlah kamu di malam harinya, di malam nisfu Sa'ban. Tapi yang dimaksud sholat di malam nisfu Sa'ban, ini kebanyakan orang melakukan sholatnya nisfu Sa'ban cuma 2 rakaat. Kalau 2 rakaat udah aja niatnya sholat mutlak, usolli sunatan mutlakotin, rakaat ini lillahi ta'ala. Menurut keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali yang nama aslinya Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pada juz yang ke-1 halaman 203 terdapat keterangan fa'amma salatul waridatu fi lailatin nisfi min Sa'bana min ataraqatin bi alfi marratin qul huwallahu ahad fi kulli raqatin asra marratin wa tusamma haji shalah al khair. Maka adapun salat sunnah yang kewarid
pada malam nisfu Saban itu sebenarnya kata Imam Ghazali 100 rakaat. Jep ya, kadang-kadang lagi doa sudah. Doa kadang-kadang lagi 100 rakaat. Bunga. Gapeh ayo. Ya ari main gapeh 3 jam kuat salat 100 rakaat tibang sajam teu kuat. Eta ciri awakna suwe. Awak pin nerakaeun itu. Kayak di surgaeun. Awak pin nerakaeun mah dibawa ibadah hese. Tapi yang dibawa nonton dangdut, nyawer tak, gampang banget. Eta awak suwe eta. Ya, gara eta awak untuk moal betah di tenan surga. Betah di neraka gara. Masa di neraka betah gitu. Loba siksaan. Para jamaah. 100 rakaat. Bi alfi maratin qul huwallahu ahad. 100 rakaat itu dengan 1000 kulhu. Berarti cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 50 kali salam. Cuma pada setiap rakaat setelah Fatihah yang dibaca kulhu 10 kali. Nah kalau tiap rakaat kulhunya 10 sebanyak 100 rakaat berarti 10 kali 100 berapa? 1000 kulhu. Nah, waktu sama haji sholat al khair dan sholat ini dinamakan sholat khair. Tapi nanti niatnya usoli sunnata lailatin nisfi sabana rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat pada malam nisfi saban 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama setelah Fatihah kulhu 10, rakaat kedua setelah Fatihah kulhu 10 dan seterusnya sampai tuntas sebanyak 100 rakaat. Siga nama 100 rakaat mau kuat. Benar? 10 rakaat boleh. Wah, asik euy. Asik euy. Tadi pas 100 rakaat di ruas gini lagi. 10 rakaat rada gampang ya, rada asik ya. Tapi tiap rakaat kulhuna 100. Oh, 100 kali 10 rakaat, 1000 kulhu. Tetap patokannya 1000 kulhu. Sugan teh gampang. Asik kurang. 10 rakaat sugan bisa. Tarawih 20 rakaat bisa, masa 10 rakaat bisa. Kulhuna 100. Eta lila amat tangtungna. Geus kitu salah ngitung deui. Geus aing botot. Bisi 10 rakaat masih ngarasa berat, menang 2 rakaat. Nah, ini lebih asik ya. 2 rakaat boleh. Tapi setiap rakaat kulhuna 500. Buset deh. Aing maca kulhu di tahlilan tibang 11 kali ge meneh. Geus cara angkel. Geus berkat keluar teh berkat. Pas haul kulhuna 100 kali, amil mimpinan kesel ka amil urang. Pokoknya 500 bari nangtung deh. Oh, jadi kesimpulan moal beureun. Tapi ulah teok memedik pacok. Bukan bertanding terus nyerah. Coba dulu hitung-hitung nyoba kekuatan awak orang dina ibadah kuatna berarokaan. Coba dulu aja. Nah, boleh dilaksanakan mulai maghrib, pada maghrib. Nah, begitu datang Isya ya Fatihah dulu. Nanti setelah Isya sambung lagi terus, boleh. Nah, kalau bisa malam nisfu Saban jangan tidur, perbanyak doa karena malam itu doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, anna man shalah haji salat fi haji lailah nadrallahu ilaihi sab'ina nadratan wa qadalahu bi kulli nadratin sab'ina hajatan adnahal maghfirah. Dari Al Hasan radhiyallahu anhu yang berkata, telah bersabda kepadaku 30 orang para sahabat. Para sahabat Nabi telah berkata kepada Al Hasan radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang melakukan sholat di malam nisfu Sa'ban sebanyak 100 rakaat yang disebut sholat khair pada malam nisfu Sa'ban, maka Allah akan memandang kepada orang tersebut dengan 70 kali pandangan rahmat. Dan Allah mengabulkan hajatnya pada setiap 1 kali pandangan 70 hajat. Jadi orang yang melakukan sholat sunnah pada malam nisfu Sa'ban oleh Allah akan dipandang berapa kali? Sebanyak 70 kali pandangan. Setiap 1 kali pandangan Allah mengabulkan 70 hajatnya.
Berarti 70 hajat kali 70 pandang berapa tuh? Udah 1400 hajat dikumpulkan dunia dan akhir. Maka kalau bisa, sebab Rasulullah juga malam Isbaban nggak tidur. Jadi ada 5 malam doa tidak akan ditolak. 1 malam hari raya Idul Fitri jangan tidur, perbanyak takbiran, mengagungkan Allah. 2 malam hari raya Idul Adha. Ini malam Idul Fitri malam main gapres dia mah. Belekuk dia mah. Cabok main dia. Sama di gardu kampung Limo. Di baru sama kamera tak. Kampung Limo. Aing bisa lagi baru saya. Dua masjid. Gerakan KR Pak ya. Dua tingkat. Bante, itu sarete takbiran kan enggak. Allahu Akbar ya Allah. Kita main gape lain orang Kristen, orang Islam. Orang Islam nggak rusak ajaran Islam. Orang Kristen itu nggak rusak Islam dirusak orang Islam kayaknya sedih banget aja mah. Allahu Akbar. Nah, yang kedua tuh malam Idul Adha. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Yang keempat malam pertama di bulan Rajab sudah lewat kemarin. Yang kelima setiap malam Jumat. Tak bisa mas teman betul lah sare. Wing kita sare iya naon. Bunuh 70 Yahudi di kamar. Dosa jeung pamajikan di atas ring 5 rondo. Eta mah panganten anyar. Urang mah atuh Gus panganten heubeul atuh. Emang arek kikituan gene wae. Eta lagi hese udangna. Yang goblok nage. Perjuangan hidup. Kita diperjuangkan kita hirup-hirup, diperdetan, diperdolar, hirup-hirup, bersemprot, minyak tanah, hirup-hirup. Gue gak ada har akar kelapa, gak ada har, lupa lah, gue dibalur tuh muncang, hirup-hirup, ngampret. Kecuali sedang tahap pandangan hidup, pengantin aja, maka dipandang kita begitu. Kan ayah pandangan hidup, ayah pegangan hidup, ayah perjuangan hidup. Kalau pegangan hidup, lu dipegang ke karak hirup. Tuh dipegang ke hirup-hirup itu. Belut. Juga heureuy. Tapi bener kan ya? Bener kan sesuai kenyataannya? Ayo mau buat tunduk. Cuma tong dianggap ngaji itu, ngaji tadi tuh. Ngaji tadi dah 100 rakaat kagak ngaji. Belut tadi ngaji lain. Belut digoreng. Demikian dalil kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas Ustaz, sedikit ya. ada pertanyaan dari saya. Sebetulnya masalah nisfu Sya'ban yang dikatakan oleh Pak Ustaz 100 rakaat berapa rakaat itu sebenarnya ini terlambat Pak. Ya. Mengapa saya mengatakan terlambat? Karena baru sekarang disampaikan oleh para ustaz. Saya ngaji udah beberapa ustaz begitu Pak. Hanya yang dilaksanakan hanya 2 rakaat Pak. Iya. Pertama dulu, kedua kuliah kalau nggak salah. Langsung membaca Yasin. Iya. Yasin pertama kita semoga kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sarupa, yang ketiga semoga kita ditaruhkan iman Islam kita begitu Pak. Ya kalau udah ngaji Yasin udah bubar pulang. Bubar. Gitu. Makanya ini terlambat karena baru saya. Biasanya mah 2 rakaat semua juga, Mang Ujang 2 rakaat Pak. Dan baru Sebenarnya begini Pak Haji, sebenarnya keterangan ini dari zaman dahulu kala sudah ada. Iya, ya itu terlambat. Keterangannya sudah ada dari semenjak hidupnya Imam Ghazali, ya sudah ada. Cuma permasalahannya ada di antara para ustaz yang mungkin jarang mutolaah sehingga belum mendapatkan keterangan ini. Akhirnya nggak ada pengetahuan untuk menyampaikan keterangan ini. Bab ustaznya beda-beda. Ayah ustaz males, ayah ustaz males, ayah. Di halaman nanya. Embung neangan sorangan kita. Ayah masalah lumpat ke orang. Embung neangan sorangan mutolaah, ustaz males. Tapi pelbah berkat papa harapna. Ustaznya beda-beda. Beda-beda antar wakafi iya. Ada ustaz males mutolaah gitu. Nah, jadi gini. Dan yang kedua, dan memang sebenarnya ini emang oleh
sekalipun oleh ustadz atau kiai atau ajengan atau ulama yang sudah tahu keterangannya, ini memang jarang diekspos. Karena walaupun diekspos, jamaah nggak mungkin kuat 100 rakaat. Mereka udah paham, sehingga tidak diekspos, tidak diterangkan secara umum. Nah, artinya begini, walaupun saya di sini menerangkan, ini khusus untuk pribadi-pribadi kita yang mau mengamalkan. Nggak usah ajak jamaah, nggak usah. Nggak kuat, ini jajak kesempatan, bisa modal. Insya Allah pribadi. Kakak Rake, menang pil borokat, ruku, sebawa-bawa. Memang jangan diumumkan ke jamaah, jangan. Ini mah sifatnya infirodi, amalan khusus orang-orang tertentu yang memang kira-kira kita mampu. Nggak usah, dan kita nggak usah ngajak orang lain. Kalau memang kita mau, lakukan sendiri aja tiap semalam, jangan tidur. Tunggu diajak ini mau ulah karunya, aki-aki. Kau mau budak orang mau yakin bisa dong lama. Nah, budak orang mah ajak main bola, sepun. Kak ibu-ibu mah 2 rakaat baik. Tapi kalau bisa mah niatnya niat lah mutlak we. Mutlak. Ini baru umum lah, tetap 2. Umum 2. Jadi yang sudah berjalan di Mushola Mitol Jannah, di Masjid Hidayah, udah yang sudah